Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melakukan analisa secara teknikal dan juga rekomendasi untuk perdagangan saham pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi ini untuk tanggal 1 Februari 2021. Ini pertama kita lihat dulu market secara keseluruhan ya. Kenapa kita harus lihat? Karena tidak dipungkiri mayoritas harga-harga saham itu dipengaruhi oleh pergerakan IHSG. Ini kalau kita perhatikan IHSG saat ini, sebenarnya IHSG masih dalam tren. Kalau dari segi MACD mingguan itu dia belum masuk pada fase oversold, belum, karena masih di atas 0. Dia belum masuk pada area oversold. Jadi memang dia sebenarnya masih punya peluang untuk turun ya. Masih punya peluang untuk turun, namun juga potensi untuk balik arah dan melanjutkan kenaikannya itu masih lebih besar. Ini kan kalau kita gambar chartnya, garis trend lainnya ya, dari sini ke sini secara weekly, secara mingguan itu masih dalam tren kenaikan. Ini bisa digambar nggak sih? Nggak bisa ya ternyata ya. Dari sini ke sini kita tidak boleh memotong candlestick yang lain. Jadi kira-kira channel trennya seperti ini, dan kita ambil lagi yang dari sini seperti ini. Jadi kalau dalam jangka panjangnya sebenarnya IHSG ini masih dalam uptrend ya. Ini secara mingguan ya, jadi dia dari MACD juga kelihatan dia belum berada pada fase oversold. Oke, kalau kita lihat secara harian ya agak sulit ya menggambar garis trennya. Ya, untuk menggambar garis trennya agak sulit menggunakan candle harian di chart ini, oke. Tapi kita tetap konsisten menggunakan ini chart dari Mirai Asset untuk di sini ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa IHSG, kalau kita perhatikan IHSG ini mengalami koreksi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Dan ini kalau kita lihat histori dari IHSG sendiri, itu terjadi ini kedua kalinya. Yang pertama itu terjadi pada sekitar April 2018. Itu terjadi 7 hari berturut-turut juga pernah sempat terjadi. Maka kalau dari sini ada peluang ya. Kalau melihat histori, ada peluang bahwa IHSG itu akan rebound ya, akan ada pembalikan arah, meskipun kita belum tahu apakah itu rebound terus melanjutkan trennya ke atas atau hanya rebound sementara kemudian melanjutkan penurunan. Nah, seperti itu untuk IHSG teman-temannya. Sekarang kita lanjutkan dengan analisa teknikal untuk beberapa saham. Pertama, coba kita analisa untuk saham Mika. Ini saya dahulukan dulu untuk saham-saham yang kira-kira bisa untuk dibeli. Untuk saham Mika ini kalau kita perhatikan dia sudah pernah masuk ke area oversold, kemudian berbalik arah ya. Coba kita lihat ini berbalik arah. Ini menunjukkan bahwa kalau pola seperti ini menunjukkan bahwa dia layak untuk dibeli ya. Untuk Mika ini layak untuk dibeli, apalagi candle terakhirnya juga ini kalau kita lihat ya, meskipun di sini tetap ya antara naik dan turun dan berakhir pada open dan close-nya sama, tapi dibanding harga penutupan
pada hari sebelumnya ini ada kenaikan di Mika sekitar 1,39%. MACD harian juga menunjukkan dia akan melanjutkan kenaikan. Ini 1, 2, 3. Ya, ini dia masih berada dalam posisi uptrend, akan melanjutkan kenaikan. Ya, karena bagaimana dengan kondisi market yang sedang turun? Kalau menurut saya itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Kalau setelah teman-teman beli harga turun, dia nanti akan ada pembalikan arah lagi. Dia seperti berutang naik gitu. Jadi dia kalaupun turun, dia turun sementara, setelah itu dia akan naik kembali lagi. Mika ini sangat direkomendasikan untuk dibeli. Ya, kalau kita lihat dari candlestick daily-nya. Daily candlestick-nya ini resistennya ada di sini ya, 3080 ya. 3080 dan nampaknya ini belum tertembus. Volumenya sebesar ini. Sementara volume di sini itu jauh lebih besar. Jadi dia memang dia memperlihatkan ini, kalau kita lihat volumenya di sini ya, ini tidak lebih besar dengan volume dengan percobaan untuk menembus resistennya. Jadi kemungkinannya dia akan menembus resistennya ke atas. Dilihat dari besaran volumenya. Ini volumenya lebih besar ya daripada yang di sini. Yang lebih besar daripada volume yang di resistennya. Ya, ini kan volumenya berapa nih? Volumenya mana sini ya volumenya? Oh, tidak dijelaskan. Oh ya, karena ini saya masih mengklik garis. Ya, kita lihat besaran volumenya. Ya, besaran volume dari Mika adalah 383.839 ya. Kalau kita lihat di sini 579.070. Jadi memang peluang untuk melanjutkan trennya itu dia memang besar untuk Mika. Jadi silahkan ya Bapak Ibu hari Senin untuk melakukan pembelian Mika, itu sangat direkomendasikan. Ya, tapi kalau dia terpengaruh oleh IHSG jangan dijual Bu. Jangan dijual, ditahan aja. Karena potensi pembalikan arahnya dan melanjutkan trennya itu besar di Mika. Dengan kondisinya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan MDKA? Coba ERAA dulu ya. ERAA. Kalau kita perhatikan ERAA ini masih dalam tren ya, uptrend ya. Ini saya gunakan MA9. Ya, biasanya orang menggunakan MA10, 20. Kalau saya sih suka yang ganjil-ganjil gitu, makanya saya gunakan MA9. Dia terjaga di atas MA9, teman-teman. Jadi, padahal IHSG sudah turun ya 7 hari. Kalau dia ini positif, 3 hari terakhir dia malah naik. Ini minus ya, karena kenaikan di sini cukup tinggi, dia turun dulu gitu. Jadi peluang RAA melanjutkan kenaikan ini cukup besar ya. Cukup besar. Tapi kalau kita lihat dari chart secara teknikal dari MACD-nya juga dia masih mengalami kenaikan. Ya, ini lebih bagusnya kalau mau beli ERA adalah lihat dulu pada 15 menit pertama pada hari Senin. Kalau 15 menit pertamanya itu MACD-nya lebih tinggi, kelihatan lebih tinggi, langsung dibeli teman-teman. Atau tanpa 15 menit juga boleh. Nanti digunakan strategi cut loss. Kalau ternyata misalkan setelah 1 hari atau setelah 1 hari lah gitu ya. Setelah 1 hari ternyata dia tidak berhasil naik, maka lakukan dulu cut loss dulu, jangan dibeli dulu gitu. Nanti ditunggu lagi kalau dia ternyata sudah mulai lebih besar dari MACD yang ini. Ini cara tradingnya simple tapi powerful teman-teman ya. Powerful. Apalagi kalau
kondisi market lagi bagus. Jadi kita juga bisa menggunakan MA10 sebagai acuan. Jadi kalau terjadi close di bawah MA9 ini, kalau dia close di bawah MA9, kemudian candle berikutnya close lagi di bawah low-nya, barulah di situ kita lakukan cut loss. Seperti itu kalau kita trading menggunakan following trend. Ya, jadi untuk ERAA rekomendasinya beli, tapi harus lebih hati-hati gitu ya. Hati-hati jangan sampai harga turun kita biarin. Jadi sebaiknya kalau dia sudah turun di bawah MA9, dan close, kemudian jadi kita gunakan MA9 sebagai acuan ya. Sebagai acuan ya. Ini ya, apabila ada candle yang ini kan, kenapa ini tidak, misalkan ini ya, misalkan candle ini dia close di sini. Misalkan dia close di sini, kita tidak langsung cut loss. Ya. Kita lihat lagi candle berikutnya yang di sebelah sini. Kalau dia close di bawah low-nya candle ini, baru kita cut loss. Dan kenyataannya ini ternyata close-nya jauh lebih tinggi. Makanya kenapa di sini kita tidak perlu cut loss seperti itu. Ya, jadi ini sangat recommended ya teman-teman ya. Dalam kondisi market seperti ini, ERAA itu direkomendasikan, tapi dengan money management. Kita mentargetkan dia beli untuk 3 kali belilah minimal. Supaya kalau dia turun pada harga terendahnya 1665 pun kita tidak jadi masalah, karena kita punya bekal untuk melakukan pembelian lagi, untuk ya persiapan melakukan averaging. Jadi dengan money management untuk ERAA ini seperti ini teman-teman. Kemudian juga itu jadi sudah 2 ya, Mika dan ERAA. Kemudian MDKA, coba kita lihat MDKA. Sebenarnya MDKA ini masih dalam fase konsolidasi ya. Kalau kita perhatikan, meskipun dia sedikit trennya agak menurun, tapi dia di hari terakhir dia mulai memperlihatkan kenaikan. Coba kita lihat secara mingguan. Ya, secara mingguan coba kita bisa lihat dari 3 candle terakhir, minggu terakhir ya. 1, 2, 3. Ini kan close, ini kan high-nya di 2600. Ini close-nya di 2420. Sementara ini close-nya di 2550. Jadi 2550 ini dia berada di antara close candle ini dan candle yang ketiga, yang terakhir ini, yang ketiga, candle merah yang kecil ini. Jadi kalau kita perhatikan ini 3 candle ini ya. Jadi close-nya berada di antara close candle kedua dari arah kanannya dengan close candle ketiga dari arah kanan juga ya, dia berada. Jadi kalau seperti ini dia ada peluang naik. Nih setidaknya ke sini lah ya, setidaknya sampai high-nya gitu. Tapi hanya candle yang ketiga, yang merah juga ini, seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari candlestick-nya dia ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Dilihat dari pola candlestick-nya dan minggu terakhir ya. Ini juga membentuk apa yang dinamakan pola candlestick seperti ini namanya, saya kurang ingat namanya ya. Tapi ini kan kalau kita perhatikan candle biru ini menutupi, baik dari open sampai close-nya menutupi candle yang sebelumnya. Artinya dari bacaan candlestick ini dia akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Untuk MDKA dari segi MACD memang dia belum mendukung ya, jadi perlu hati-hati karena ini masih menunjukkan pola penurunan, masih perlu kehati-hatian. Jadi kalaupun dibeli dia harus siap-siap juga untuk cut loss ya. Kalau dibeli harus mesti ada persiapan untuk cut loss ya. Cut loss misalkan ini kita gunakan, ini kan MA9 ya. Dia berada, kalau dia close sama prinsip close-nya ya. Kalau dia seperti ini modelnya, ini di close terbentuk, dia close di bawah low dari candlestick yang close di bawah low ya. Misalkan candlestick ini, kalau yang candlestick
terakhir ini close di bawah low dari candlestick yang ini, baru kita close. Seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan prospek jangka panjangnya? Ya, jangka panjangnya sebaiknya dia tidak di keep lama ya, karena kalau dia terus misalkan mengalami penurunan, itu kembalinya lama, dia agak lama. Untuk recovery-nya dari candlestick-nya ini ya diperkirakan tidak secepat itu ya. Dia ada peluang berada dulu seperti ini. Dia akan berada dulu di area oversold, turun, kemudian konsolidasi, kemudian naik. Meskipun ada peluang juga dia langsung patah ke atas, langsung bangkit ya, rebound. Jadi untuk MDKA itu sama dengan ERAA ya, itu direkomendasikan beli dengan menggunakan stop loss. Gunakan stop loss ya. Ya, kecuali kalau kita menggunakan money management. Kalau kita menggunakan money management, ini MDKA ini kalau kita perhatikan, ini kan saham-saham yang bergerak di bidang tambang ya. Ya. Boleh. Ya, dia juga bisa dibeli dengan menggunakan money management. Itu direkomendasikan ya. Kalau tidak ingin rugi, tidak ingin stop loss, tinggal persikan dana untuk dibeli sebanyak 3 kali di MDKA. Jadi kita sudah merekomendasikan 3, yaitu Mika, ERAA, dan MDKA. Sekarang kita menuju ke saham yang lain, misalkan Breeze. Untuk Breeze ini kalau kita perhatikan dia wait and see, belum ada tanda-tanda untuk balik arahnya ya. Kita lakukan wait and see saja. Ini juga masih turun, belum ada tanda-tanda balik arah sama sekali ya. Dia ini kalau kita perhatikan, ini kan dia ada MA 9 di chart weekly. Ini juga belum tertembus. Kalau di sini bagi yang sudah beli Breeze, terutama yang beli di puncak ya, itu sebaiknya jangan jual teman-temannya. Kasihan, akan nantinya rugi banyak gitu. Lebih bagus lakukan averaging down. Bagaimana kalau misalkan dananya semua sudah dibeli, dipakai untuk beli Breeze saja gitu, jual sebagian teman-teman, untuk kemudian dibeli lagi di bawah. Untuk Breeze itu belum rekomendasi untuk dibeli lagi. Bagaimana dengan Enough? Ya, saya masih ingat dulu Enough. Untuk Enough ini dia masuk pada area oversold ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi sabar aja dulu, wait and see dulu, jangan beli dulu teman-teman. Ya, jangan buru-buru juga untuk cut loss. Kasihan kalau yang beli di area sekitar harga 7.000, beli di pucuk. Ya, sebaiknya lakukan pembelian lagi ya apabila sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. KF sama dengan Enough ya. Ini sama saja dengan Enough ya teman-teman. Tunggu dulu apabila sudah ada tanda-tanda untuk balik arah, baru kita lakukan pembelian. Dari MACD-nya dia masih dalam fase uptrend, dalam fase downtrend. Dia masih downtrend dan belum diketahui kapan dia berakhirnya. Namun sudah mulai ada tanda-tanda mengerem ya. Sudah mulai ada tanda-tanda penurunannya itu berada di puncak penurunan. Mulai ada tanda-tanda tapi belum pasti. Ya. Kalau dia sampai menyentuh 3080 ini sudah termasuk waktu yang tepat sebenarnya untuk membeli ya. Tapi kita tetap menunggu tanda-tanda lain dari MACD. Itu saya kira itu ya untuk analisa pada hari Senin nanti. Jadi kita merekomendasikan untuk pembelian itu adalah Mika ini tanpa manajemen pun dia sah-sah saja, boleh-boleh saja Mika, karena posisinya kuat ya Mika ya. Posisi teknikalnya bagus dia, tanpa money management pun yakin insya Allah harga akan naik ke atas. Kalau untuk RAA dan juga MDKA, lakukan pembelian dengan money management ya, insya Allah kita akan terhindar dari loss, kita akan trading tanpa loss. Saya kira ini adalah teknik saya
Bagi yang ingin minta dianalisa untuk saham-saham lain, silahkan tulis pada kolom komentar atau lakukan request lewat pesan pribadi, lewat WhatsApp atau Telegram. Ya, dan akan lebih baik lagi jika teman-teman bergabung dalam grup saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.